Pernahkah Anda bercermin di pagi hari, melihat uban baru atau mungkin merasakan ngilu di lutut saat bangun dari tempat tidur dan berpikir, "Ya, inilah yang namanya penuaan." Sesuatu yang sangat sering kita dengar ya. Betul. Anda mungkin merasa tingkat energi itu tidak lagi sama kayak 10 tahun lalu. Berat badan rasanya semakin sulit turun, meskipun porsi makan. Meskipun sudah dijaga ketat. Nah, iya persis. Atau memori yang mulai sering luput. Kita semua kan diajarkan kalau itu adalah bagian alami dari bertambahnya usia, ya kan? Semacam harga mutlak yang harus kita bayar untuk waktu yang terus berjalan. Tapi, coba tahan sebentar asumsi tersebut. Karena sains modern punya pandangan yang sangat berbeda soal ini. Sangat berbeda. Bersiaplah untuk sebuah realitas yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda sepenuhnya. Banyak dari apa yang selama ini kita anggap sebagai penuaan yang tak terhindarkan itu, sebenarnya bukanlah akibat langsung dari jarum jam yang terus berdetak. Sama sekali bukan. Itu adalah hasil kumulatif dari cara kita hidup. Itu poin yang krusial banget untuk mengawali diskusi kita. Kita seringkali menyamakan usia kronologis, yaitu angka di KTP Anda, dengan usia biologis. Usia seluler kita ya. Betul, bagaimana sel-sel pembuluh darah dan organ tubuh Anda benar-benar berfungsi di level mikroskopis. Sains menunjukkan bahwa keduanya ini adalah dua jalur yang berbeda, dan yang satu tidak harus selalu mengikuti penurunan yang lain. Dan persis karena alasan itulah, penelusuran mendalam kita kali ini dirancang khusus untuk Anda. Kita akan membedah secara eksklusif dua buku panduan kesehatan yang, menurut saya, benar-benar fenomenal. Keduanya punya pendekatan yang saling melengkapi. Tepat. Sumber pertama kita adalah buku Outlive karya Dr. Peter Attia. Kalau boleh saya rangkum secara singkat, buku ini pada dasarnya membongkar total paradigma kita soal kesehatan. Dr. Attia menantang kita untuk berhenti sekedar terobsesi mengejar umur panjang dan mulai bergeser memprioritaskan rentang kesehatan atau health span. Dia mengusulkan transisi dari pengobatan reaktif yang ia sebut Medicine 2.0 menuju pengobatan proaktif, yaitu Medicine 3.0. Dan untuk menyeimbangkan filosofi tersebut dengan taktik di lapangan, sumber kedua kita adalah buku Holistic Health Solutions. Ini semacam buku manualnya ya. Iya, semacam instruksi manual yang sangat komprehensif. Isinya bukan teori awang-awang, melainkan aturan-aturan dasar yang terbukti secara ilmiah untuk menjaga kebugaran, mengelola nutrisi, dan merawat mesin biologis kita sehari-hari. Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Apa sih misi kita hari ini? Kita akan mengekstrak intisari dari kedua mahakarya ini menjadi 7 cara kurangi risiko penyakit kronis di usia 40-an ke atas, dan manfaatnya bagi Anda. Di akhir diskusi ini, Anda akan mendapatkan sebuah peta jalan praktis agar usia 40-an, 50-an, hingga 80-an Anda tidak dihabiskan dengan bolak-balik ke rumah sakit. Melainkan menikmati setiap dekade tersebut dengan energi penuh. Tapi, saya ingin menambahkan sedikit konteks di sini agar ekspektasi kita sejalan. Silakan. Tujuan dari strategi ini bukanlah fantasi fiksi ilmiah untuk mengubah Anda kembali menjadi remaja berusia 18 tahun. Sayang sekali ya. Sayang sekali memang. Tapi kita berbicara tentang memastikan bahwa tahun-tahun ekstra dalam hidup Anda, dekade bonus yang diberikan oleh kemajuan medis saat ini, benar-benar layak untuk dijalani. Ini tentang mengoptimalkan kualitas fisik dan kognitif di sisa usia Anda. Sangat masuk akal. Jadi, mari kita mulai dengan strategi pertama dari 7 langkah dasar ini. Merujuk pada Outlive, semuanya dimulai dari pergeseran peran. Anda dituntut untuk berubah dari seorang penumpang menjadi kapten atas kesehatan Anda sendiri. Konsep dasarnya adalah penolakan terhadap kepasrahan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, coba perhatikan bagaimana sistem medis konvensional kita beroperasi. Dr. Attia menyebutnya Medicine 2.0. Dalam model ini, Anda pada dasarnya adalah penerima perawatan yang pasif. Anda hidup seperti biasa, makan apa saja, jarang bergerak, lalu suatu hari di usia 50-an? Terkena serangan jantung? Tepat. Anda dibawa ke UGD, dokter melakukan operasi bypass, memberi obat, dan menyelamatkan nyawa Anda. Medicine 2.0 ini luar biasa untuk kondisi trauma akut. Kalau Anda kecelakaan mobil, Anda butuh Medicine 2.0. Tapi masalahnya, model reaktif ini gagal kalau berhadapan dengan penyakit kronis penuaan, kan? Betul sekali. Penyakit seperti kardiovaskular, demensia, atau diabetes tipe 2 itu tidak muncul dalam semalam. Penyakit ini punya masa inkubasi puluhan tahun. Disinilah letak kegagalannya. Baru bertindak setelah penyakitnya bermanifestasi sebagai krisis. Oleh karena itu, Outlive mendorong kita masuk ke era Medicine 3.0. Anda harus menjadi kapten. Berarti kita dituntut punya literasi medis dasar ya? Harus. Anda secara aktif mencari tahu kondisi tubuh Anda jauh sebelum gejala itu muncul. Menjadi kapten berarti kita tidak bisa menyetir dengan mata tertutup. Nah, ini sangat nyambung dengan langkah strategis kedua kita. Lakukan audit data kesehatan Anda secara menyeluruh. Saya ingat bagian di Holistic Health Solutions yang menurut saya sangat menampar. Bagian yang mana itu?
Saat kita ditanya bagaimana kabarmu, kita refleks menjawab, saya baik-baik saja. Tapi seberapa dekat perasaan baik itu dengan realitas klinis di dalam tubuh kita? Sayangnya sangat jauh. Mengandalkan perasaan untuk menilai kesehatan kardiovaskular itu strategi yang berbahaya. Kolesterol tinggi tidak bikin Anda pusing. Oh tidak ya? Banyak yang mengira sakit leher itu karena kolesterol. Itu mitos. Sama halnya dengan resistensi insulin di tahap awal, itu sama sekali tidak membuat Anda merasa lelah. Tubuh manusia sangat ahli mengkompensasi kerusakan sampai di titik ia tidak sanggup lagi. Saat gejalanya muncul, kerusakannya sudah parah. Berarti audit data lab ini keharusan ya? Nah, bicara soal data lab, buku ini banyak menyebutkan istilah yang mungkin kurang familiar bagi kita. Dr. Atia itu sangat cerewet soal ApoB dan HbAC1. Tunggu sebentar, ApoB itu apa? Selama ini kalau saya medical check up, saya cuma melihat angka kolesterol total dan LDL. Memangnya itu tidak cukup? Pahami. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan aliran darah Anda adalah sebuah jalan tol. Kolesterol itu kargonya, sedangkan partikel pembawanya adalah mobil-mobil di jalan tol tersebut. Oke, mobil-mobil pengangkut kargo. Nah, partikel pembawa ini disebut apolipoprotein B, atau ApoB. Selama ini, tes LDL tradisional hanya mengukur total berat kargo yang ada di jalan tol tersebut. Jadi LDL itu berat muatannya. Lalu ApoB? ApoB mengukur jumlah mobilnya. Sains terbaru menunjukkan bahwa risiko terjadinya tabrakan, yang dalam hal ini adalah penumpukan plak di dinding pembuluh darah penyebab serangan jantung, Saya mulai paham. risiko itu jauh lebih ditentukan oleh jumlah mobil di jalan tol tersebut, bukan sekedar seberapa berat muatan totalnya. Anda bisa punya berat LDL yang terlihat normal, tapi jika didistribusikan ke sangat banyak mobil kecil, risiko tabrakannya jauh lebih tinggi. Wah, analogi jalan tol itu mencerahkan sekali. Terus bagaimana dengan HbA1c dan insulin puasa? Gula darah puasa biasa itu seperti kuis dadakan di sekolah, hanya mengukur performa Anda di hari itu saja. Sedangkan HbA1c adalah rapor nilai rata-rata Anda selama 3 bulan terakhir. Jauh lebih sulit dimanipulasi dengan puasa semalang ya? Pasti. Dan insulin puasa adalah sistem peringatan dininya. Tubuh memproduksi lebih banyak insulin untuk memaksa gula darah turun, bertahun-tahun sebelum angka gula darah itu sendiri naik. Tangkap lonjakan insulin ini sedini mungkin, Anda bisa memutar balik arah sebelum divonis pradiabetes. Punya radar sebelum badai datang? Masuk akal. Begitu kita punya datanya, tentu kita harus intervensi. Ini membawa kita ke strategi ketiga, yaitu mengelola berat badan dan mengubah pola makan. Holistic Health Solutions memberikan batasan yang sangat kuantitatif loh. Kurangi asupan garam di bawah 2.400 mg, kalsium 1.000–1.500 mg, dan kalium sekitar 2.000 mg sehari. Waktu membaca ini, rasanya terlalu teknis. Kenapa kita harus peduli rasio mineral begini? Karena kita sering terjebak melihat nutrisi sekedar urusan kalori masuk dan keluar untuk berat badan. Padahal rekomendasi ini punya tujuan mendasar, yaitu menjaga stabilitas lingkungan seluler di dalam tubuh. Coba bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah taman pertanian. Oke, taman pertanian. Jika tanah di taman tersebut terlalu banyak ditaburi garam, kurang mineral esensial seperti kalium, dan dipenuhi lapisan lemak berlebih yang memancarkan sinyal peradangan, Tanah itu jadi beracun untuk tanaman yang baik. persis. Dan sebaliknya, itu adalah lingkungan yang sempurna bagi gulma penyakit kronis untuk tumbuh subur. Garam berlebih secara mekanis menarik air ke dalam pembuluh darah, meningkatkan volume darah, Yang memaksa jantung memompa lebih keras ya. iya, dan merusak dinding pembuluh darah dari dalam. Itu awal dari hipertensi. Jadi asupan mineral ini bukan cuma biar kita tidak kekurangan vitamin, tapi secara harfiah mengubah biokimia tubuh agar penyakit jantung kesulitan berkembang biak. Kalium membantu merelaksasi dinding pembuluh darah, melawan efek kaku dari sodium. Anda mengubah komposisi tanah biologis Anda. Luar biasa. Tapi diet saja jelas tidak cukup untuk menjaga mesin tubuh tetap tangguh. Kita masuk ke poin keempat, rutinitas olahraga aerobik. Aturan praktisnya, lakukan 30 hingga 40 menit aktivitas fisik hampir setiap hari. Banyak pendengar pasti mikir, saya cuma mau sehat kok, bukan mau ikut lari maraton di usia 50. Kenapa Dr. Atia sangat menekankan kapasitas aerobik ini? Disinilah letak salah paham yang umum terjadi. Dr. Atia tidak menyuruh Anda jadi atlet olimpiade. Fokus utamanya adalah pada activities of daily living, atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Mengangkat barang berjalan gitu ya? Betul, kita harus menghadapi kenyataan biologis yang brutal. Kapasitas mesin Anda yang diukur sebagai VO2 max, yaitu seberapa efisien tubuh menggunakan oksigen, akan menurun alami sekitar 10% setiap dekade setelah usia 30-an. 10%. Dan kekuatan otot Anda menurun lebih cepat lagi. Berarti ini hukum alam yang tidak bisa dihindari. Penurunannya memang hukum alam, tapi kemiringan tebing penurunannya ada di tangan Anda. Pikirkan aktivitas yang kita anggap remeh hari ini.
mengangkat koper 10 kilo ke kabin pesawat, berjalan kaki cepat ke minimarket, atau sekedar mampu bangkit dari lantai tanpa pegangan furnitur. Semua butuh VO2 max dan kekuatan otot. Sangat butuh. Jika VO2 max Anda di usia 40-an saat ini cuma di level rata-rata, dengan penurunan alami tadi, di usia 75 tahun nanti kapasitas maksimal Anda hanya cukup untuk bernafas saat duduk diam. Ya ampun. Berjalan lambat saja akan terasa seperti lari sprint. Anda kehilangan kemandirian Anda sepenuhnya. Berlatih keras hari ini pada dasarnya adalah cara menabung kapasitas fisik ke dalam rekening bank biologis Anda. Wah, perspektif menabung ke rekening bank biologis ini mengubah cara pandang saya soal jadwal gym. Bukan sekedar biar keringatan, tapi supaya tidak butuh kursi roda di usia 80. Nah, setelah membahas apa yang harus ditambah, kita ke langkah kelima, apa yang harus dieliminasi. Membatasi alkohol dan berhenti merokok. Holistic Health Solutions menetapkan batas ketat, maksimal 1 ons etanol sehari untuk pria dan setengah ons untuk wanita. 1 ons itu cuma sekitar 2 gelas wine loh. Buat yang terbiasa bersosialisasi akhir pekan, ini terdengar membatasi. Kenapa seketat itu? Penjelasan dari perspektif longevity ini bergeser dari sekedar nasihat moral menjadi mekanika seluler. Literatur mengibaratkan tubuh sebagai pabrik kimia yang canggih. Di dalam pabrik ini ada departemen pemeliharaan, terutama organ hati atau liver. Tugasnya membersihkan pabrik. Membersihkan sel tua, memperbaiki DNA rusak, memecah tumpukan plak. Tapi departemen ini punya sumber daya yang sangat terbatas. Alkohol dalam bentuk apapun dipecah menjadi asetaldehida, sebuah racun tingkat tinggi. Saat kita memasukkan racun itu, Seluruh sistem alarm di pabrik berbunyi. Departemen pemeliharaan terpaksa menghentikan semua proyek permajaan seluler dan mengalihkan seluruh energinya menetralisir racun yang baru Anda masukkan. astaga, jadi tubuh kita malah sibuk memadamkan api dari rokok dan alkohol, sementara perbaikan dasar untuk mencegah penuaan malah terbengkalai. Anda merampok energi krusial tubuh. Menghentikan kebiasaan ini adalah taktik manajemen sumber daya biologis yang paling cerdas. Bukan soal sekedar jadi orang baik, tapi efisiensi pabrik di dalam tubuh kita. Mari kita beralih ke strategi keenam, pembunuh diam-diam yang sering diremehkan, manajemen stres. Di Holistic Health Solutions dijelaskan bahwa stres bukan cuma soal mood jelek. Banyak yang mikir, saya cuma lagi banyak pikiran nanti juga lewat. Bagaimana sebenarnya stres merusak struktur fisik kita? Ini area di mana sains modern memetakan mekanismenya dengan sangat jelas. Saat Anda mengalami stres, entah karena atasan yang toksik, masalah finansial, kemacetan, otak melepas kortisol dan adrenalin. Sistem saraf simpatik Anda dibajak. Respon fight or flight ya, bertarung atau kabur. Tepat. Secara evolusioner ini brilian kalau Anda dikejar harimau. Pembuluh darah menyempit, memompa glukosa ke otot biar bisa lari kencang. Begitu harimau pergi, sistem rileks kembali. Masalahnya, harimau modern kita ini wujudnya cicilan dan tumpukan email. Harimaunya tidak pernah pergi. Dan pembuluh darah Anda terus-menerus menyempit tanpa henti. Bayangkan selang air yang terus ditekan dan dialiri air dengan tekanan maksimum selama bertahun-tahun. Dinding selang itu pasti aus, kaku, dan rusak. Itulah yang terjadi pada pembuluh darah kita. Itulah mengapa manajemen stres, lewat meditasi atau pernapasan dalam, bukan sekedar hobi sampingan. Ini adalah intervensi medis mutlak untuk melebarkan kembali pembuluh darah dan mematikan alarm darurat di otak Anda. Mengabaikan stres sama saja menginjak pedal gas mobil terus-menerus saat gigi netral sampai mesinnya jebor. Nah, bicara tentang dimensi psikologis, ini menuntun kita pada elemen ketujuh, mungkin yang paling filosofis, merawat kesehatan emosional. Saya terkejut membaca bagian akhir Outlive. Dr. Atia, yang sangat terobsesi dengan data biometrik, tiba-tiba membagikan krisis emosionalnya dengan sangat rentan. Bagian itu kontras, tapi paling fundamental, kesimpulan dari dokter empiris ini luar biasa. Kesehatan emosional seringkali menjadi dimensi yang paling terabaikan. Hidup sampai 100 tahun, punya hasil lab sebagus anak 20 tahun, dan otot kuat, sama sekali tidak ada gunanya jika Anda bangun setiap pagi merasa sengsara atau membenci diri sendiri. Dia menggunakan istilah memperpanjang umur tanpa kesehatan emosional hanyalah memperpanjang penderitaan. Betul sekali. Usia biologis muda tapi hidup dalam kemarahan, untuk apa dekade ekstra tersebut? Menyelesaikan trauma dan membangun hubungan bermakna dengan orang sekitar bukanlah pemanis hidup, itu adalah inti dari mengapa kita ingin hidup lebih lama. Health span tanpa kebahagiaan adalah sebuah kesia-siaan. Wah, penelusuran kita kali ini benar-benar membawa kita dari hal mikroskopis seperti partikel ApoB hingga makna hidup itu sendiri. Buat Anda yang mendengarkan, kita telah membedah 7 landasan utama dari 2 buku yang luar biasa ini. Tapi sekedar tahu tidak mengubah apa-apa. Eksekusi adalah segalanya. Langkah nyatanya harus segera diambil. Betul. Oleh karena itu, saya menantang Anda secara langsung dengan sebuah tantangan 30 hari. Jangan tunggu tahun baru, jangan tunggu bulan depan. Lakukan langkah pertama. Jadwalkan audit data kesehatan Anda. Minta tes lab komprehensif.
pastikan mengecek ApoB dan HbA1c Anda. Cari tahu riwayat kesehatan keluarga. Dan kedua, kunci 30 menit di kalender harian Anda untuk membangun kapasitas VO2 max. Jalan cepat, berenang, bersepeda. Anggap itu sama pentingnya dengan meeting klien terbesar Anda. Bisakah Anda berkomitmen selama 30 hari ini? Dan jika saya boleh menambahkan pemikiran terakhir sebelum kita berpisah hari ini, coba luangkan waktu malam ini, pejamkan mata Anda, dan proyeksikan diri Anda ke masa depan. Bayangkan diri Anda di usia 80 tahun, sedang berdiri menatap pantulan cermin. Sebuah visualisasi yang kuat. Kondisi seperti apa yang ingin Anda lihat? Apakah Anda ingin bisa dengan mudah jongkok di taman bermain, memeluk cucu, lalu berdiri tanpa bantuan? Ataukah harus bergantung pada orang lain hanya untuk berpindah dari tempat tidur ke kamar mandi? Ingatlah, tubuh tangguh di usia 80 nanti tidak diberikan secara gaib saat ulang tahun Anda. Tubuh itu sedang Anda bangun atau Anda hancurkan hari ini. Dibentuk oleh apa yang Anda makan besok pagi, pilihan untuk bergerak atau duduk, dan bagaimana Anda mengelola pikiran. Anda adalah arsiteknya. Sudahkah Anda membangun fondasi yang tepat? Pertanyaan yang harus kita jawab dengan tindakan nyata besok pagi. Baiklah pendengar, jika diskusi mendalam hari ini memberikan Anda wawasan baru, menantang cara berpikir Anda, atau memicu aha momen yang membuat Anda ingin segera memakai sepatu olahraga, jangan simpan pengetahuan ini sendirian. Tolong luangkan waktu sebentar untuk like dan share diskusi ini kepada pasangan, orang tua, atau sahabat yang paling Anda pedulikan kesehatannya. Dan pastikan Anda sudah klik tombol subscribe di channel Mozaik Literasi ini agar kita bisa terus membedah buku-buku luar biasa lainnya. Tubuh Anda adalah satu-satunya rumah yang harus Anda tinggali seumur hidup. Rawatlah dengan sangat baik. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.